Halo Sobat Historical Accurate, kembali lagi di channel Historical Accurate. Di video kali ini kita akan membahas sejarah tokoh seorang presiden terlama di Indonesia, yaitu Bapak Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto. Siapa sih sebenarnya Presiden Soeharto itu, dan kenapa bisa menjabat sebagai presiden dengan sangat lama? Soeharto lahir pada 8 Juni tahun 1921 dan meninggal pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Ialah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai tahun 1998, menggantikan Presiden Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General, atau yang diartikan ialah sang jenderal yang tersenyum. Karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Sebelum menjadi presiden, Soeharto ialah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September tahun 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya ialah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Namun jumlah ini patut dipertanyakan karena korban dari gerakan 30 September juga sangatlah banyak. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sebagai presiden pada 26 Maret tahun 1968, menggantikan Presiden Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR dan MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang kemudian digantikan oleh Pak B.J. Habibie. Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timur Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara ialah sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun hal ini tidak berhasil dibuktikan. Bahkan majalah Time kalah dalam gugatan dan usaha lain untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Keluarga Soeharto. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 dari seorang wanita yang merupakan ibunya, yang bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun beranak bernama Mbah Kromodiryo yang juga adalah adik kakek Sukirah, Mbah Kertowirono. Dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang disusun Dwi Payana, Sukirah digambarkan oleh Soeharto sebagai ibu muda yang sedang sulit memikirkan masalah-masalah rumah tangga. Namun banyak catatan di buku-buku sejarah Soeharto lain yang banyak menyebutkan Sukirah sedang mengalami masalah mental yang amat sulit. Sebelum Soeharto yang lahir pada 8 Juni tahun 1921 dan berumur 40 hari, Sukirah harus menghadapi talak suaminya yaitu Kertosudiro. Kertosudiro seorang mantri ulu-ulu atau pengatur irigasi, miskin yang kelak sebagai ayah Soeharto, tidak memainkan peran banyak dalam kehidupan Soeharto. Bahkan banyak pengamat Soeharto seperti R.E. Elson sebagai biografer dan orang dekatnya, termasuk mantan Menteri Penerangan yang dekat dengan Soeharto, yaitu Mas Huri, meyakini bahwa Kertosudiro bukanlah ayah kandung Soeharto. Pada tahun 1974, pernah muncul pemberitaan yang menghebohkan dari majalah gosip bernama Pop
dengan liputan yang menurunkan kisah lama yang beredar bahwa Soeharto adalah anak dari Patmodirpuro, yaitu seorang bangsawan dari Trahamengkubuwono II. Soeharto kecil yang berumur 6 tahun dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertosudiro. Hal ini kemudian langsung dibantah keras oleh Soeharto. Dengan separuh murka, Soeharto mengadakan konferensi pers di Bina Graha bahwa liputan mengenai asal-usul dirinya yang anak bangsawan bisa saja merupakan tunggangan untuk melakukan subversif. Soeharto dengan caranya sendiri ingin mengesankan bahwa dia adalah anak desa. Ketidakjelasan asal-usul Soeharto secara genealogi sampai sekarang masih belum terpecahkan. Namun, dari semua itu, bayi Soeharto berada di dunia dengan kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Sukira yang tertekan dan senang bertapa pernah ditemukan hampir mati di suatu tempat karena memaksa dirinya berpuasa ngablang, yaitu tidak makan dan minum selama 40 hari di suatu tempat yang tersembunyi. Dan hilangnya sempat pernah membuat panik penduduk desa Kemusuk sehingga para penduduk mencarinya. Sadar dengan kondisi Sukira yang kurang baik, keluarga Sukira akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengurusan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro. Sukira menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai 7 anak, termasuk putra kedua yaitu Probo Sutejo, istri dan anak-anak. Pada bulan Oktober 1947, Soeharto didatangi oleh keluarga Prawiro Wiharjo yang tidak lain merupakan paman sekaligus orang tua angkatnya. Mereka berencana menjodohkan Soeharto dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak KRMT Sumo Haryomo. Sumo Haryomo adalah seorang wedana di Solo. Soeharto yang kala itu sudah berusia 26 tahun mengaku belum memiliki calon, bahkan ia juga belum pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita manapun. Keluarganya khawatir jika Soeharto bakal menjadi bujang lapuk, mengingat mereka telah lama mengenal sifat Soeharto yang sangat pendiam, pasif, dan cenderung pemalu. Akhirnya rencana penjodohan keluarga Prawiro Diharjo tersebut berjalan dengan lancar. Tanpa melalui proses pacaran, perkawinan antara Letnan Kolonel Soeharto dengan Siti Hartinah yang kemudian dikenal dengan Tin Soeharto segera dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo. Ketika itu usia Soeharto 26 tahun sedangkan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikaruniai 6 putra-putri yaitu Siti Hardianti Astuti, Sigit Haryo Yudanto, Bambang T. Hatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Masa kecil dan pendidikan. Soeharto tidak seperti anak desa lainnya yang harus bekerja di sawah. Dalam usia yang sangat muda, ia disekolahkan oleh Kertosudiro. Tidak ada berita-berita mengenai masa Soeharto di sekolah rakyat atau setingkat SD. Kesan Soeharto pada masa SD itu hanya pada ingatannya tentang kerbau-kerbaunya. Dunia Soeharto hanya berkutat pada pengembalaan kerbau, jauh dari cerita anak-anak yang didapat dari buku-buku yang kerap dibaca anak-anak SD. Hal ini berbeda misalnya dengan cerita Soekarno sewaktu dia masih SD yang banyak berkisah tentang masa sekolahnya dan apa yang dibacanya. Begitu juga dengan Hatta dan Syahrir yang sejak kecil sudah akrab dengan Karl May atau cerita dari novel-novel Charles Dickens. Masa kecil Soeharto begitu banyak menyimpan kenangan pahit. Bukan hanya pahit, tapi juga menyakitkan hatinya, seperti yang dialaminya saat SD. Soeharto kerap menjadi korban perundungan dari kawan-kawannya. Kelak, walau sudah berpuluh-puluh tahun perundungan itu, masih terekam di kepalanya seperti ejekan Den Bagus Tahimabul, Harto Sirah Gede. Hal tersebut membuat Soeharto kecil dikenal sebagai siswa yang sangat pendiam dan tertutup. Bahkan paling pendiam di antara kawan-kawan sekolahnya pada kala itu. Selain dengan kawan-kawannya, kenangan penyakitkan juga ia alami dengan buyutnya, yaitu Mbah Noto Sudiro yang memperlakukan Soeharto kecil berbeda dari saudara-saudara yang lain. Kenangan pahit dan menyakitkan yang dialami Soeharto kecil membuatnya bertekad keras untuk menjadi orang yang kaya dan berkedudukan tinggi di kemudian hari. Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya yaitu Mbah Atmo Sudiro, ayah dari ibunya Soeharto. Soeharto sekolah ketika berusia 8 tahun. Semula disekolahkan di sekolah dasar di desa Puluhan, Godean, lalu pindah ke SD Pedes di Yogyakarta lantaran ibu dan ayah tirinya Pramono pindah rumah ke Kemesuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.
Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawiro Wiharjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya. Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di langgar bersama teman-temannya, bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Dia juga aktif di kepanduan Hizbul Wathan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat sekolah rendah 4 tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Haryo Wiyono. Haryo Wiyono adalah teman ayahnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta.